syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Bapak-bapak jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Mukhlisin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, terlebih-lebih nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan pengajian rutinan bulanan yang insya Allah pengajian ini menjadi saksi kunci di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita haturkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, semoga kelak juga kepada kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Muhammad Al-Janin Nafis atau yang biasa disebut dengan Kiai Bolang. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mukhlisin Bapak Ustadz Sugianto M. Nur SE yang juga telah hadir membersamai kita. Kita doakan pula semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat mengurusi dan membina masjid ini sehingga menjadi makmur. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Suwandi selaku Ketua RT 03. Yang terhormat pula dan kebetulan beliau berhalangan hadir Bapak Andri Suseno selaku Ketua RW 06. Yang terhormat dan yang saya hormati seluruh Ketua RT 01 sampai dengan RT 11 beserta jajarannya. Yang terhormat dan yang saya hormati pula Ketua Bimroh RW 06 Bapak Mustaqim yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat dan yang saya hormati pula seluruh Ketua Bimroh dari RT 01 sampai dengan RT 011 beserta jajarannya. Yang terhormat dan yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Nendi Rahman selaku Ketua DKM Mushola Al-Fatah atau lebih tepatnya sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan pengajian di bulan ini di Masjid Jami Al-Mukhlisin. Dan yang saya hormati pula seluruh Ketua DKM Mushola dari RT 01 sampai dengan RT 11. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini yang insya Allah akan berjalan kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam ke depan. Adapun acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari sama-sama kita buka pelaksanaan pengajian rutinan bulanan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Al-Fatah sekaligus tuan rumah yang akan diwakili oleh Bapak Ustadz Nendi Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sambutan baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti antum ntar ada bilang juara satu kori internasional apa? Nasional. Murotal Quran surat Al-Hijr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama-tama yang paling mari kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah kita masih dapat menghadiri acara pengajian bulanan di Masjid Mukhlisin yang kita cintai ini. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada yang besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah kita termasuk dalam yang istiqamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku ketua panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dari RT 1 sampai RT 11 serta seluruh jemaah sekalian dalam acara pengajian rutin bulanan pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya warga RT 03 yang telah membantu baik tenaga, pikiran maupun materi demi terlaksananya acara pada malam hari ini. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara ini membawa manfaat serta kebaikan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Nendi Rahman atas sambutannya selaku tuan rumah dari kegiatan pengajian rutin ini. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Sugianto selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mohon izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Al-Jani Nafis, atau lebih dikenal dengan Kiai Bolang atau Ki Bolang ya.
Kibolang. Kibolang. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya juga. Amin. Allahumma amin. Kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW 06 atau yang mewakili beserta jajarannya yang telah ikut serta hadir pada kesempatan malam hari ini. Kemudian para tokohnya yang tampak ini alhamdulillah Bapak Yudi, Bapak Agus, mantan Ketua RW kita. Juga tidak lupa kepada Bapak Haji Kasmuri selaku tokoh masyarakat. Tidak lupa kepada sahabat saya Bapak Ustadz Mustaqim selaku Ketua Pinroh RW 06. Juga tidak lupa kepada seluruh ketua RT dari RT 1 sampai 11 beserta jajarannya. Tidak lupa wabil khusus tentunya kepada ketua RT 03 yang dalam hal ini adalah selaku sahibul hajat pelaksanaan pengajian rutin bulanan di masjid kita ini, beserta segenap panitia yang dalam hal ini adalah Ketua DKM Musholah Al-Fatah Bapak Ustadz Nedi Rahman beserta jajarannya. Tidak lupa kepada seluruh Ketua DKM Musholah dan juga hadirin undangan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam suasana rintik hujan adem ya Pak ya. Malam hari ini kita baru saja diguyur hujan. Tepat tadi selesai sholat isya itu pas doa turun hujan begitu lebat ya. Tapi alhamdulillah saat kita mau memulai acara pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah sudah mulai reda. Mudah-mudahan itu tanda barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan semoga mengalir kepada para pengikutnya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, satu kata ucapan syukur yang begitu mengendalam dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Ketua RT 03 beserta panitia pelaksanaan acara pengajian rutin bulanan di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya sejak pelaksanaan persiapan sampai dengan acara ini dimulai, baik yang kecil maupun yang besar, harapan kita bersama mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah dengan amalan soleh. Amin. Allahumma amin. Kemudian atas nama segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mukhlisin, kami tidak lupa juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Ketua RT dan juga Pinroh RT dari RT 1 sampai 11. Karena atas sinergi yang ada selama ini pengajian rutin bulanan seperti yang saat ini sedang kita sama-sama ikuti dapat berjalan dengan baik. Namun kalau ada kesibukan dan lain sebagainya sehingga absen pada saatnya, kami mohon untuk bisa dibicarakan untuk lebih lanjut agar tidak ketinggalan. Ini harapan kita. Jadi non khusus kepada Ketua RT 02 ya, kalau tidak salah kemarin karena bentrok dengan acara lain sehingga tidak bisa dilaksanakan, kami mohon nanti bicarakan dengan RT 04 apakah mau lanjut dari RT 02 dulu atau mau langsung 04. Mohon dibicarakan sehingga nanti sesuai dengan jadwal yang ada
semua dapat berjalan dengan baik. Ini harapan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, harapan kami selaku pengurus, mari kita makmurkan bersama, mari kita isi bersama masjid yang dengan susah payah, ya, dengan segala dorongan. Tapi itu cerita manusia. Allah juga punya cerita. Manusia boleh berencana, tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Sekarang untuk mencari kebenarannya aja susah, Pak. Karena kebenaran yang saat ini sedang diagung-agungkan oleh manusia, pecinta dunia, itu adalah kebenaran yang berbasis kepada persepsi orang. Bukan lagi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Janin Nafis, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin Bapak Ustaz Subianto beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati kepada seluruh ketua RT 01 sampai 11, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Suwandi dalam hari ini selaku tuan rumah pengajian bulanan yang saya hormati, beserta Ustadz Andi Rahman selaku ketua Mushola RT 03. Yang kami hormati seluruh pinroh ketua mushola dari RT 1 sampai 11, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini yang kami hormati. Tentunya tiada kata puja yang patut sama-sama kita panjatkan, tiada pula kata puji yang patut sama-sama kita sanjungkan selain ungkapan puja dan puji kita kehadirat Zat yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terhatur kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga sampailah kepada kita umatnya yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya mohon izin waktunya dan mohon maaf mewakili Bapak Ketua RW 06 yang dalam hal ini berhalangan hadir karena ada kejadian kecelakaan yang menimpa salah satu warga RT 06 yang nanti berhubungan dengan pendampingan ke Polres TKP-nya. Jadi mohon maaf
Pak RW tidak bisa hadir, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada RT 03 selaku tuan rumah. Berikutnya kami atas nama pengurus RW 06 yang pertama tentunya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan waktu yang telah lewat kemarin di tahun 14. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Mukhlisin, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad dengan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 10. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل
ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Mukhlisin Al-Mukarram Al-Ustadz Sugianto M. Nur SE dan segenap jajarannya, Al-Mukarram Al-Ustadz Mustaqim, Al-Mukarram Ustadz Nendi Rahman, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah ketaatannya, serta mudah-mudahan istri-istrinya ditambah-tambah kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Aminnya mah kenceng tapi keberaniannya nggak ada. Sehingga hatta saiki tetap satu baik. Tapi insya Allah mudah-mudahan diberikan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Terhormat aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak RW,
dan seluruh RT yang hadir pada kesempatan malam ini. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga komplek perumahan Nuansa Mekarsari dijadikan tempat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan yang gemah ripah loh jinawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, pemuda, remaja dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah ini malam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan rintik-rintik hujan gerimis, tetap kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah yang hadir malam ini sudah dihapuskan dosanya oleh Allah. Kita harus yakin yang berbicaranya Rasul, yang ngomongnya Nabi Muhammad. Kata Kangjeng Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, manin taqola liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Siapa orang, laki-laki, perempuan, pemuda, remaja, tua, muda, pejabat, siapapun orangnya, melangkahkan kedua kakinya, niatnya adalah liyata'allama ilman, niatnya nuntut ilmu, ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah qabla ayakhtua, sebelum melangkahkan kedua kakinya. Jadi yang hadir malam ini di sini, sebelum melangkahkan kedua kakinya sudah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini di sini udah bersih, nggak ada dosanya. Alhamdulillah. Jadi kalau mati langsung ke surga. Cuma permasalahannya mau sekarang apa mau nanti? Nah, nanti aja, PCX belum lunas. Maka mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapatkan barokah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam semoga Allah haturkan dan curahkan pada paduka alam panutan umat kekasih Allah, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Wabil khusus kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan diaku umatnya oleh Kangjeng Rasul dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang hadir malam ini sudah dihapuskan dosanya oleh Allah. Yang kedua, yang hadir malam ini di tempat yang mulia ini dibalas sholawatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi diawali dengan pembacaan Maulidun Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad, Mahalul Qiyam. Kita berdiri bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Abdulul Makhluqat wal Mawjudat, manusia makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di alam dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad yang mendapatkan pengakuan dari Allah yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Maka ketika tadi kita Mahalul Qiyam membaca sholawat kepada baginda Rasul, Allah membalas sholawat kita. Amin ya Rabbal. Jadi ketika tadi kita Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya barang Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika salawatullah. Ketika kita tadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalas salawat kepada kita. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Sering dibaca oleh para qari. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wallahu alam bimuradihi waladhi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alaikum, Allah bersolawat alaikum kepada kalian. Yang ngomong Allah. Huwaladhi yusalli alaikum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alaikum, Allah bersolawat kepada kalian, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia pejabat, dia rakyat, dia pengusaha, dia orang biasa, dia rakyat kecil, dia ustadz, dia kiai, dia RT, dia RW, siapapun mereka, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak muda, remaja, siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas sholawat kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Lillahirabbil alamin. Pak, Allah baca sholawat sama kita. Kita ini siapa? Kita mah banyak dosa. Pagi-pagi berangkat kerja naik motor di jalan lihat perempuan cakep. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di rumah nggak kayak gini. Dosa bukan itu, dosa. Apakah cuma kita, oh ustadz juga sama, kiai juga sama. Kenapa? Ustadz juga manusia biasa, normal. Lihat perempuan cakep di jalan, nggak dilihat. Mubazir, dilihat dosa. Cuma ustadz mah, kiai mah kalau ngelihat perempuan cakep di jalan, sekali ngelihat nggak kedip-kedip. Sebab kalau kedip dosa, maka Bapak kalau lihat perempuan cakep jangan kedip sampai perusahaan. Nabrak dia. Allah karim, kita mah banyak dosa. Allah membalas salawat kepada kita bukan karena kitanya, karena Nabi Muhammadnya, Pak. Karena gara-gara kita menyebut nama Nabi Muhammad, Allah membalas salawat kepada kita. Bagaimana Allah membalas salawat kepada kita? Kata ulama di dalam kitab Tashilul Masalik, ketika Allah membalas salawat kepada kita, yunazzilu rahmah minas sama ilal ard, Allah menurunkan rahmat dari langit ke bumi ini. Maka malam ini, tempat ini tadi ketika kita baca maulid, Allah menurunkan rahmat di tempat ini, penuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita di rumah Pak, kadang-kadang lihat istri bawanya enak mulu, bawanya mau ribut mulu, tapi di bawah pengajian mah alhamdulillah bisa ngobrol, bisa sharing sama teman-teman. Betul Pak, betul. Masya Allah. Jadi inilah apa namanya, salah satu hikmah pengajian itu adalah silaturahmi, sharing. Ada nomor jahe enggak? Banyak nomor jahe mah, mau yang mana, mau yang kayak gimana, yang cakep, yang hitam, yang jelek, banyak. Cuma keberanian doang yang nggak ada. Keberanian yang tidak ada. Sama Ustadz juga cuma ngomong doang, manas-manasin doang, provokator. Allah kirim. Masalah yunazzil rahmah minas sama, Allah turunkan rahmat malam ini di tempat ini dibarengi dengan air hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab air hujan yang Allah turunkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata Allah, kami menjadikan air, dari air tersebut kata Allah, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu bisa hidup. Karena Allah turunkan hujan, Allah turunkan air dari langit, ini adalah rahmat, membawa berkah. Alhamdulillah, pohon-pohon jadi bagus. Alhamdulillah.
Lillah. Lillah. Rumah kita kalau kena hujan, alhamdulillah adem bawaannya, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi pas turun hujan, duit banyak, istri cakep, udah dandan can, pulang dari sini langsung nikmat, dikasih nyaman oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah membalas salawat kepada kita, yunazzilur rahmah minas sama ilal ard. Allah turunkan rahmat dari langit ke bumi ini, di tempat ini penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal inza Allah. Bahkan Pak, yang balas salawat kita bukan hanya Allah, wa malaikatuhu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala membalas salawat kita, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada umat Nabi Muhammad siapapun Pak, baca salawatnya mau di mana aja, mau di rumah, mau di masjid, mau di jalan, mau di tempat usaha, mau di tempat kerja, dimanapun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti dibalas oleh Allah dan dibalas oleh para malaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah malam ini mengutus 70.000 malaikat. Mau ngapain tuh malaikat? Membalas salawat kita. Dan malaikat ada yang bertugas malam ini mencatat nama-nama orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dicatat. Namanya mustaqim. Masya Allah, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Mustaqim bin siapa? Bukan hanya Pak Mustaqim ditulis, tapi nama bapaknya, nama ibunya, nama kakeknya, terus dicatat, nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, ini ada jamaah Masjid Jami'al Mukhlisin, ya Allah. Siapa namanya? Semua ditulis rapih oleh malaikat Raqib dan Atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang membaca sholawat malam ini berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin inza Allah. Walaupun andai kata ya ada yang suka WA-an sama janda, ya ada lah, ada. Biasanya istrinya udah tidur, dia pura-pura ke pos ronda, padahal mah mau chattingan, ditemenin sama Pak RT lagi. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Walaupun demikian, tapi insya Allah malam ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih rahmat oleh Allah, didoakan oleh para malaik. Pak, malaikat makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia selalu taat kepada Allah. Enggak ada malaikat yang maksiat. Enggak ada malaikat yang maksiat. Maka karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, pasti doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngedoain ustadz, yang ngedoain kiai, ya ustadz juga sama manusia. Ustadz juga sama. Kalau kemana-mana bawa HP, orang-orang mah bawa tasbih, dia mah bawa HP. Bahkan kadang-kadang ustadz, kiai mah HP-nya kebanyakan ustadz mah kiai. Bener-bener. Kita mah HP cuma satu, kiai mah HP-nya 4. Ternyata yang ini bini muda, bini tua, bini Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau malaikat yang berdoa, pasti doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 70.000 malaikat malam ini hadir mendoakan kita. Mudah-mudahan kata malaikat, ya Allah, jamaah Masjid Jami'al Mukhlisin mudah-mudahan sehat panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barok, rumah tangganya sakinah mawadah waroh, istri-istrinya mudah-mudahan menjadi istri yang soleh, taat ibadah kepada Allah dan Rasul, nurut dan tunduk sama suam, enggak ngomel melul, enggak marah melul. Kalau pagi-pagi udah nyiapin kop, ada bini yang begitu, ada dikit, tapi banyakan yang kagak. Kenapa? Sebab jangankan istri bapak, istri ustadz juga kiai sama.
Masya Allah, Karim. Kata malaikat, ya Allah ya Rabbana, jamaah di Masjid Al-Mulisin ada yang belum umroh, ya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh. Ada yang belum haji, ya Allah udah daftar, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, jangan khawatir Pak, walaupun nggak punya duit, tapi kalau udah ada nasib, insya Allah bakal berangkat, amin. Mudah-mudahan aja jamaah di sini semua diberangkatin sama Dewan Amud atau Dewan Haji Nawawi, insya Allah, atau sama DKM nanti diberangkatin, insya Allah. Kira-kira Bapak mau diberangkatin dari Tangerang, dari sini sampai ke Mekah jalan kaki, mau? Ya Allah, karena malaikat itu, malaikat membalas sholawat kita. Malaikat, kata ulama, ketika membalas sholawat kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Apa doanya? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan. Ketika orang bersolawat itu didoakan oleh malaikat supaya yang punya masalah dihilangkan masalahnya oleh Allah. Dikasih solusi sama Allah, yang nggak tenang, supaya nyaman hatinya, diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak sholawat Pak. Katakan jeng Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asrar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi asrar, maka Allah membalas sholawatnya kepada kita 10 kali. Kita baca sholawat sekali, Allah balas 10, amin. Ya Rabbal Alamin. Maka jangan tinggalkan baca sholawat. Sebab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan sholat, Allah enggak sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah enggak zakat. Allah memerintahkan haji, Allah enggak haji. Allah memerintahkan sedekah, Allah tidak sedekah. Tapi Allah memerintahkan sholawat. Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan manusia biasa, Nabi Muhammad bukan manusia sembarangan, tapi Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, sehingga Allah yang menciptakan Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, kenapa tidak mau solawat? Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita tidak mau solawat? Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal sehari itu, sehari semalam, jangan tinggalkan baca sholawat 313. Waduh, kan kita mau begitu ya. Waduh, banyak amat. Padahal Pak, ya Allah, baca sholawat 313. Jangan yang panjang-panjang, dan kita jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang meribet. Udah yang pendek aja. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau cuma sallallahu ala Muhammad nggak lama, paling cuma 5 menit selesai baca salawat. Kapan dibacanya? Minimal dibaca habis maghrib dan habis sholat subuh. Kangjeng Rasul banyak membaca wiridan itu ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh. Ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Waduh, saya mah subuhnya kesiangan, nggak jadi masalah. Kesiangan juga. Jam 7 saya mah sholat subuh, nggak jadi masalah. Sekalian sholat duha. Allah jadi. Salawat, jangan tinggalkan
Salawat tuh, salawat itu adalah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Orang yang punya masalah, orang yang pusing, orang yang bingung ketika baca salawat dikasih ketenangan, kenyamanan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kita ini udah tua. Tadi kata Pak Mustaqim, kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita nggak tahu kapan kita akan mati, akan kembali kepada Allah, maka persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di dunia ini kapan kita akan mati, kapan kita akan kembali kepada Allah, di bumi mana kita akan mati. Apakah kita meninggal ketika dalam keadaan ibadah, apakah kita meninggal lagi di jalan, atau kita meninggal lagi di rumah, atau kita meninggal di lautan atau di daratan. Kita nggak tahu. Yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah hanya Allah Subhanahu. Maka kadang-kadang orang kaget, tiba-tiba di subuh-subuh di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia pulang bin pulang. Kaget, semalam ngaji, Masya Allah, duduk sama saya, ngerokok bareng, satu batang berdua, ngopi bareng. Kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak ada tanda-tanda kematian. Maka kata Rasul, al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya mengejutkan, mengagetkan. Kadang-kadang dia sehat, nggak sakit. Yang sakit mah di rumah sakit, nggak pulang-pulang, nggak mati. Tapi kenapa yang sehat justru yang meninggal dunia? Maka siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wallahu alam bimuradihi. Ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah Subhanahu. Jangan sampai sholat rajin ngaji baca Quran baca sholawat ternyata nyawer biduan juga yang begitu namanya STMD, sholat terus maksiat jalan, naik ke atas pang, nyawer bidu. Ada yang begitu. Nggak ada di sini mah, nggak ada. Di sini mah nggak ada. Nggak tahu di sono mah. Masya Allah, karim. Orang yang bertakwa, kata yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur, kata Allah. Wal tanzur, kata Allah, persiapkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsum, diri kalian, kata Allah, siapkan diri kalian masing-masing. Ma qaddamat ligad, untuk apa? Persiapan buat apa? Persiapan untuk hari yang akan datang. Apa itu? Akhirat. Sebab dunia ini hanya dunia ini hanya tempat persinggahan. Awas, jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia.
Ustadz, lalu apa kita nggak boleh kerja? Silahkan kerja. Kita nggak boleh cari duit? Silahkan cari duit. Apa kita nggak boleh usaha? Silahkan usaha. Tapi ingat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada orang yang terlalu cinta dengan dunia. Pagi-pagi orang mah berangkat ke masjid, dia mah berangkat nyari duit, ninggalkan sholat subuh. Naudzubillah min dalik. Orang-orang mah waktu zuhur istirahat sholat zuhur, dia mah terus nggak berhenti nyari duit, berhenti cuma ngopi ama ngerokok doang, tapi sholat mah kagak. Orang-orang sholat asar dia mau pulang ke rumah, sampai ke rumah maghrib kecapean, minta diurutin ama istrinya, ngurutin tangan yang kanan ngurut paha, yang kiri ngurut HP. Ada bini yang begitu ada. Kira-kira banyakan yang ngurut apa megangin HP? Masya Allah. Mudah-mudahan istri-istri kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah Pak, sebab kita nggak bakal sukses kalau nggak ada istri. Bener. Sebab kalau nggak ada istri, rumah ditinggal sama istri berantakan. Tapi kalau ada istri, apa aja dibersihin, sampai ke duit kita di kantong dibersihin. Masya Allah, Karim. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Kata persiapan untuk hari esok, untuk akhirat. Dunia hanya sementara. Awas, jangan sampai kalian tergila-gila dengan dunia, tapi kalian melupakan akhirat, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati, dunia itu harta, duit yang banyak. Dunia itu perempuan cakep, jangan sampai rumah tangga kita acak-acak gara-gara ngejar-ngejar perempuan yang belum jelas. Udah jelas-jelas punya istri di rumah yang ngurusin kita, dia lebih memperhatikan janda. Giliran istri nelpon mah diangkat tapi sambil marah. Ngapain sih mah nelpon dulu, ayah lagi sibuk, ntar. Tapi giliran janda nelpon, Assalamualaikum, sehat sayang, udah makan belum? Istri mah boro-boro begitu. Giliran janda mah, Masya Allah, ada apa sayang? Ini aku sedang sedang COD, butuh duit TF dong. Oke siap. Istri mah di rumah nggak dikasih Suami yang kayak gitu cukup untuk masuk neraka Allah Subhanahu. Sebab dia lebih perhatian sama janda, lebih perhatian sama jahe ketimbang sama istri sendiri. Awas, hati-hati Pak, hati-hati. Kita udah punya istri di rumah cantik ngurusin kita, kita tergila-gila dengan janda. Ternyata janda itu cuma morotin doang. Ketika duit kita udah habis, dibawa pulang sama dia ke kampungnya. Naudzubillah min dalik. Hati-hati, awas, jangan tergoda, Wahai para suami, sadarlah kalau seandainya kita, nih mohon maaf nih, bapak-bapak yang punya grup, kadang-kadang di grup WA ngomongin perempuan mulu. Kalaupun bapak ngomongin perempuan begini, ada janda, ada inceran segala macam. Kalau tidak tertulis di Lauhil Mahfuz, nggak punya istri 2, nggak punya istri 3, walaupun bapak pacaran setiap tahun sama perempuan tersebut, nggak bakalan nikah lagi. Bener. Tapi kalaupun ada bapak-bapak pendiam, tiba-tiba kawin lagi, nggak nyangka ya. Ada yang begitu ada. Kenapa? Sebab di Lauhil Mahfuz sudah tertulis, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia sudah tertulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka kalaupun ada orang yang diem, ternyata tiba-tiba nikah, hebat amat, karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Tapi yang pacaran mah malam minggu ngomong ke istri mah apa namanya mau kerja, ternyata bawa jahe janda herang diajak healing ke pinggir kali. Bininya mah nggak pernah diajak. Pak, ketika kita membahagiakan istri kita dibahagiakan, diajak jalan-jalan, disenengin sama kita, istri kita seneng, anak kita seneng, cukup menghantarkan suami ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Jangan sampai istri sama kita cuma disuruh nyuci, ngurusin rumah segala macam, dapur, tapi nggak pernah dibahagiakan, nggak pernah disenengin oleh kita. Ada sebuah pepatah mengatakan kullu farhatin tadauha, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan yang kau berikan li ghairika, untuk orang lain. Kita memberikan kebahagiaan kepada istri, memberikan kebahagiaan sama anak, li ghairika sataudulaka, maka kata pepatah tersebut, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Ada feedback. Kita memberikan bahagia kepada istri, maka kebahagiaan tersebut akan kembali kepada kita. Wasataudulaka, kembali kepada kita, bahkan kebaikan tersebut wa ajmala, lebih baik dengan apa yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Maka bahagiakan istri kita, anak-anak kita, ajak healing. Besok hari Minggu pagi-pagi ajak naik motor, healing ke Kukun macet, terus ke Batavia terus macet, terus ajak jalan ke Citaraya, terus mampir di mie gacoan, Bahagiakan istri kita, senangkan istri kita, itu adalah bagian ibadah, cukup untuk menghantarkan suami-suami ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Jangan sampai kita membahagiakan janda dengan alasan janda itu punya anak yatim. Janda yang mana? Yang semok. Giliran janda tua mah nggak diperhatiin, yang muda mah dipinta nomor WA. Nah ini salah. Bahagiakan keluarga kita, bahagiakan orang tua kita, baru kita membahagiakan orang lain. Maka insya Allah itu adalah merupakan persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ngaji malam ini kita persiapan untuk menghadap Allah. Amin. Jadi kita ngaji malam ini adalah persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang pahalanya paling gede adalah panitia. Ustadz Nendi RT 03 itu panitia pahalanya paling gede, sama ketua DKM, sama RT-nya, sama RW-nya, itu pahalanya paling gede. Kenapa? Sebab dia yang ngajak. Maka kalaupun RW-nya nggak hadir, sekarang sedang ngurusin orang yang kecelakaan, RW tetap dapat pahala. Amin. Jadi tahun bulan depan mah RW nggak ngaji juga tetap dapat pahala dia mah. Karena dia udah ngajak. Sebab barang siapa yang mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan kebaikan tersebut. Amin. Ya Robbal. Jadi malam ini kita sedang persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kita mah udah tua. Maka kata Nabi di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah juz ketiga, Rasul bersabda, kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzuru ila wajhi syekh sobahan wa masaan. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari memperhatikan orang-orang yang udah tua. Wah, yang udah tua nih, yang umurnya 60 ke atas. Umur mah 60, tapi jangan ditanya tuh mah. Ya, janda lagi aja. Jadi Allah
Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, yanzur ila wajhi syekh sobahan wa masaan. Allah setiap hari memperhatikan orang-orang yang sudah tua. Kapan memperhatikannya? Sobahan, pagi-pagi, wa masaan, dan sore-sore. Wa yakulullah, dan Allah memperhatikan orang yang udah tua tuh. Yang udah tua itu Allah sambil ngomong gini, apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kabburo sinnuka. Jadi Allah nih pagi-pagi ngelihat orang yang udah tua sambil ngomong, kata Allah, qad kabburo sinnuka, kata Allah. Sinun itu gigi. Jadi kata Allah, hei, udah ompong, kata Allah. Udah nggak ada giginya. Pak, orang kalau udah nggak ada gigi, makan apapun, ya nih langsung ditelan, makan bakso langsung ditelan. Ya Allah, garib. Ya Allah, ya Robbana. Maka orang tua ngomong gini, enakan zaman Soeharto makan jengkol duga, enak. Ya iya enak, giginya masih ada. Ya, coba sekarang makan jengkol, gigi nggak ada, kayak main bola lagi ke kiri kanan. Kon kaburo sinuka, kata Allah, kamu udah tua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh, gigi udah nggak ada, gigi tuh udah ompong. Pak, kita nih waktu masih muda ada giginya, cakep kelihatannya, bener. Kumis bu, cakep. Bibir juga karena masih ada giginya, cakep. Tapi kalau gigi udah nggak ada, bibir ngelepot. Kalau makan, mohon maaf, orang yang udah nggak ada giginya, kalau makan itu bibir sama hidung ngadu. Ya Allah, pakai gigi palsu supaya enak. Makan dodol, nyangkol ke bawah giginya. Ya Allah, kan kabura sinnuka, kata Allah, kamu udah tua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Waroko jilduka, kulitmu sekarang, kata Allah, udah keriput. Dulu waktu masih muda mah kulitnya bagus, kulitnya kencang, tapi sekarang udah tua. Coba perhatikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mah kuping masih bagus, orang udah tua, kuping Pak turun ke bawah. Bener? Betul? Pipi kalau udah tua sama turun ke bawah. Bener? Kalau udah tua pendengaran kurang. Ngajak diajak ngomong nggak nyambung, haho. Ia ngomong Nabi. Jadi kata Allah, ternyata Allah setiap pagi memperhatikan orang-orang yang tua. Allah setiap hari ngomong begitu. Qad kabura sinnuka, kamu sekarang udah tua. Waraqo jilduka, kulitmu sekarang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udah keriput. Waktu masih muda mah pakai hand body lotion. Waktu masih muda mah mandi pakai sabun wangi. Sekarang mah udah tua, tetap walaupun pakai sabun tetap keriput. Benar? Wadaqqa azmuka, kata Nabi, kulit keriput, wadaqqa azmuka, tulang belulang sekarang mapa udah keropos. Cuma keinginannya doang gede. Ngomong curhat aman teman-temannya, waduh ini gimana ya supaya bisa memuaskan istri. Tenang, ada kopi. Ya Allah, Karim, dikasih kopi, kopi herbal yang namanya udah tua. Ternyata kopi herbal itu adalah mengandung kayak ginseng banteng itu, diminum sama orang yang udah tua. Yang terjadi apa yang terjadi ketika minum kopi tersebut? Bukannya kuat, malah jantungnya berdebar, pingsan. Jadi cuma keinginan doang, tenaga mah udah nggak ada. Nih sudah keropos Pak, osteoporosis sudah mulai berkurang, tenaga juga berkurang. Yang ngomongnya Nabi Muhammad, wadaqqa azmuka, sekarang kamu udah, dulu mah waktu masih muda main bola kuat, dulu mah waktu masih muda main bulu tangkis kuat, tapi sekarang udah tua, nafsunya doang gede. Kata bininya, bang baru juga naik, jangan banyak ngomong. Aduh, kali-kali kayak coba tuh minum jamu tuh, udah minum jamu 4 gelas tapi begini juga tuh.
Wadaqa azmuka, tulang belulang. Mohon maaf. Orang kalau udah tua, mau duduk, aduh. Mau bangun, aduh. Betul? Benar. Itu ciri-ciri udah tua. Ciri udah tua. Kalau duduk, aduh, kenapa? Ini asam urat, Masya Allah. Kenapa itu asam masuk ke urat lagi? Ya, wadaqa azmuka, kata Nabi, udah tua. Artinya apa? Ayo introspeksi diri. Kulit udah keriput, kemudian gigi udah ompong, mata penglihatan udah mulai lamur, sudah tidak, pendengaran sudah mulai berkurang. Introspeksi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa gagah, jangan merasa kaya, jangan merasa hebat. Apapun bisa dibeli, Pak. Kematian mangga bisa dibeli, betul? Maka siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadaqa azmuka, kata Nabi, sudah mulai berkurang tenaga, udah mulai lemes. Beda dulu waktu masih muda mah gagah kuat. Kemudian katakan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtaroba ajaluka, ajalmu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajalnya sudah dekat. Wahana kudumuka ilayya, karena ajal udah dekat, udah tua, udah saatnya, kata Allah, menghadap ilayya, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastahi minni, maka maklulah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih muda mah wajarlah dia, andai kata masih muda, umur baru 35 tahun, umur baru 40 tahun, dia masih naik ke atas panggung, nyawer biduan, nyawer sinden, mungkinlah wajar, masih muda. Tapi kalau udah 70 tahun nase naik ke atas panggung, Masya Allah, joget di atas panggung, ya Allah ya Robbi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngambil duit dimasukin ke ke utangnya biduan, pas megang langsung kerepot, mati di atas panggung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah tua, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah ompong, mata sudah mulai lamur penglihatannya, pendengaran sudah mulai berkurang, penciuman sudah mulai berkurang, kemudian tenaga sudah mulai berkurang. Sudah saatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang udah tua, rajin sholat, rajin ibadah, kalaupun dia banyak dosanya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna astahyi, aku malu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min saibatika, karena ketuaanmu, an u'adzibuka minan nar, aku nanti untuk mengsiksamu di neraka. Allah malu kalau sama orang yang udah tua, rajin ibadah, walaupun banyak dosa, Allah malu untuk mensiksanya, maka dia tetap dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ini adalah persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap sepele, ini pengajian kecil, jangan dianggap sepele. Masya Allah, tadi di awal bahwa yang ngaji itu dosanya sudah dihapus. Yang kedua, tadi apa? Mendapatkan rahmat Allah. Kemudian didoakan oleh para malaikat. Amalan mana ketika kita ngaji, dikasih makan, dikasih kopi, tapi dapat pahala. Masya Allah. Maka kata ulama, barang siapa yang makan di tempat pengajian, selama makanan tersebut sebelum keluar dari dalam perutnya, maka makanan tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak yang masih ada snacknya habisin tuh. Ya, udah habis. Kopi habisin. Ludes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke alam dunia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka kita nanti kembali kepada Allah harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim. Kata Allah, kami telah menciptakan kalian manusia dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Nggak ada yang tidak sempurna. Semua sempurna. Dikasih kaki, alhamdulillah. Dikasih tangan, alhamdulillah. Dikasih rambut, alhamdulillah. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, dikasih gigi, alhamdulillahirabbil alamin. Allah ngejagain mata kita supaya ketika ada keringat di atasnya supaya nggak masuk ke mata. Dikasih apa? Bulu alis. Ternyata lewat juga di sini ada bulu mata. Allah menciptakan buat kita supaya keringat nggak masuk ke mata. Sebab keringat kalau masuk ke mata perih, Pak. Kalau terus-terusan bisa jadi penyakit, jadi katarak. Tapi Allah sudah membuat pagernya tuh alis. Maka kasih tahu sama bininya, alis jangan suka dikerok. Kan perempuan-perempuan zaman sekarang udah dikasih alis bagus-bagus dikerok. Bikin pakai spidol. Masalah kan kalau mau kondangan kesel, Pak. Mau kondangan kita mau udah ganteng, udah nungguin di rumah bini kita lama, bikin alis setengah jam. Ya Allah karim. Kita mau udah kencing lagi, duduk lagi, ngerokok lagi. Mama, bentar lagi. Pas dilihat ke dalam, ya Allah, baru dapat sebelah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Allah menciptakan hidung, Pak, bolongnya ke bawah. Coba kalau bolong ke atas, hujan kita ke sini, kebanjiran hidung kita. Masya Allah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan kalian dalam bentuk yang sempurna. Kami menciptakan kalian kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke alam dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Betul? Sekalipun anak tersebut anak zina, tetap anaknya mah suci, bersih, dia mah nggak tahu apa-apa. Yang dosa mama bapaknya. Kenapa dia bikin di pinggir kali hitam di situ? Masya Allah karim. Jadi siapapun anak tersebut lahir ke alam dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke alam dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maka kita kembali kepada Allah harus bersih, harus suci. Yang tidak bersih ditolak oleh Allah, dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Maka kata Allah tuh, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan mereka itu manusia yang udah Allah ciptakan bersih, yang Allah ciptakan sempurna, tapi dia enggak menjaga dirinya sehingga dia penuh dengan dosa. Maka orang-orang tersebut summa radadnahu asfala safilin, orang-orang tersebut dilemparkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Lalu siapa yang selamat? Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang udah Allah ciptakan bersih tapi dia nggak bisa menjaga dirinya, kotor, dirinya penuh dengan dosa, ditempatkan di dalam tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang diciptakan oleh Allah, dia jaga dirinya, dia sholat, dia mau ngaji, dia mau puasa, dia bertetangga baik dengan siapapun. Nggak pernah ada dusta di antara kita, dengan siapapun dia baik. Bukan hanya sekadar di depan doang ngomong dia mendukung, kami mendukung, tapi di belakang ternyata dia ngomongin, itu munafik namanya. Orang yang semacam itu akan dimasukkan neraka oleh Allah. Tapi siapapun orangnya, dia baik dengan Allah, hablum minallah baik, hablum minanas baik, maka orang-orang yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, terus mengalir, sehingga mereka diberikan kenikmatan oleh Allah di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan diberikan bidadari-bidadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, di dunia mah kadang-kadang kita pusing dengan istri, tapi kalau kita masuk surga, 72 bidadari sudah menanti kita. Masya Allah. Semuanya cakep-cakep, nggak ada yang bau, cakep, semuanya bening semuanya. Masya Allah. Buat siapa tuh? Buat bapak-bapak yang ngaji malam ini. Amin ya Rabbal
alamin. Kalau pengen dapat pahala yang banyak, sebab kata Nabi, siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Maka kalau Bapak pengen dapat pahala banyak, saya pulang, Bapak di sini aja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak terasa sudah jam 10 kurang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bilang terus nambahin amplopnya berarti. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan keluarga, perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Kalau semuanya baik, surga balasannya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah ini akan menjadi bukti bahwa malam ini kita hadir di sini. Nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kembali lagi, jangan berhenti bersolawat, terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama bersolawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasidiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su wa ahli jahli wa ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Sekian dan demikian, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kekeliruan pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Allahumma sholli sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina geser. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dari kita kata Bunda. Washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad putar lagi. Muhammad penggugur dosa ini, perontok dosa ini. Iya, perontok dosa ini. Insyaallah, iya. Iya. Perontok dosa, insyaallah. Iya, insyaallah. Iya. Iya. Alhamdulillah.